memuji Tuhan bersama-sama. Kita akan belajar firman Tuhan bersama-sama. Siapkan Alkitabnya ya. Namun sebelum itu, Kak Kristina akan memimpin kita dalam doa pembukaan. Adik-adik, lipat tangan, tutup matanya, mari kita menyerahkan ibadah kita kepada Tuhan. Tuhan Yesus, kami datang kepadamu Tuhan, kami mau bersyukur, kami mau terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu seminggu lamanya Tuhan, sehingga pada saat ini kami boleh kembali beribadah kepadamu, kami mau memuji Engkau, kami mau mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati kami, berkati ibadah kami, biarlah ibadah kami ini Tuhan boleh memuji dan memuliakan nama-Mu. Ini doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur, haleluya, amin. Nah adik-adik, untuk memulai ibadah kita pada saat ini, kita mau memuji Tuhan, kita mau katakan, Bapa, aku datang kepadamu. Nah
Nah adik-adik, kakak yakin dan percaya bahwa adik-adik semua masih semangat untuk memuji Tuhan. Untuk itu kita mau terus memuji Tuhan. Saya ajak adik-adik semua untuk berdiri bersama-sama. Kita mau katakan, kasih-Nya seperti sungai. Silakan duduk. Saat ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Siapkan Alkitabnya, duduk yang manis. Yang sebelum itu kita akan memuji Tuhan sekali lagi. Kita mengatakan Alkitab buku terindah. Berisi kebenaran
Selamat pagi adik-adik semuanya. Apa kabar? Pasti semua dalam keadaan baik. Dan saya senang sekali pada pagi hari ini adik-adik semuanya sudah bernyanyi, sudah memuji Tuhan dengan penuh sukacita. Pasti semuanya sudah senang bersekolah minggu. Dan pasti semuanya sudah menyiapkan Alkitab, sudah duduk dengan rapi. Nah, sebelum kita mendengarkan cerita Alkitab, terlebih dahulu kita berdoa kepada Tuhan. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan sudah menolong kami dari malam hingga pada pagi hari ini. Terima kasih juga Tuhan, kami sudah memuji Tuhan, kami sudah bernyanyi dengan penuh sukacita. Dan waktunya sekarang kami mau mendengarkan cerita Alkitab. Mari Tuhan tolong kami agar kami bisa mendengar dengan baik, dan kami bisa mengikuti firman Tuhan dengan baik dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Ini doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke adik-adik, semuanya sudah siap? Ya, pasti semuanya sudah siap dan pasti sudah antusias. Sebelum kita mendengarkan cerita Alkitab, kakak mau cerita dulu. Kakak punya teman. Nah, di sini kakak punya teman. Nama temannya adalah Dono. Nah, Dono ini orangnya kalau di sekolah dia selalu aktif. Dia selalu aktif dan rajin. Tapi bukan aktif karena dia pintar, bukan rajin karena dia pintar. Tapi dia rajin itu rajin nakal. Dia juga aktifnya jahilin teman tiap hari. Kalau lihat temannya dekat sedikit langsung dia dorong. Sana, gitu. Terus kalau ada temannya lagi menulis, dia langsung ambil penanya terus dia buang. Terus kalau temannya lagi main, dia pergi ganggu. Akhirnya terus dia juga pukul teman-temannya. Akhirnya dia tidak punya teman. Dia kalau lihat dia, saya tidak mau berteman dengan Dono karena Dono anaknya nakal. Gitu. Akhirnya tiap hari dia jauh dari teman-temannya. Dia tidak punya teman dan dia merasa kesepian kan dia tidak punya teman. Tapi itu salahnya sendiri karena dia nakal. Nah, bagaimana dengan kita adik-adik semuanya? Apakah kita mau menjadi anak nakal atau kita mau berteman dengan anak nakal? Kita bagaimana? Nah, ternyata di dalam Alkitab juga ada cerita loh. Ada cerita tentang orang yang nakal. Ada ceritanya di Lukas 5 ayat yang ke-27 sampai ayat yang ke-32. Lukas 5 ayat yang ke-27 sampai ayat yang ke-32. Nah, nanti adik-adik cerita Alkitabnya, nanti adik-adik baca bersama papa dan mama, atau bisa juga bersama kakak atau tante atau nenek, pokoknya yang sudah bisa baca bisa dibantu ya untuk dibaca. Tapi saat ini kakak mau cerita dulu tentang isi cerita Alkitabnya. Nah, pada waktu itu ternyata Lewi ini adalah orang yang tidak punya teman. Karena kenapa? Dia nakal, dia jahat, tapi walaupun begitu, dia sangat kaya. Dia punya rumah yang besar, dia punya banyak uang, terus dia juga makan makanan enak setiap hari kan, dia bisa beli apa saja karena dia sudah kaya, dia banyak duit. Tapi yang sedihnya dia dijauhin dari teman-temannya. Akhirnya suatu hari saat dia kerja, Tuhan Yesus ini lewat tepat dekat dengan tempat kerjanya. Pas Tuhan Yesus lewat, terus Tuhan Yesus bilang, "Lewi, sekarang kamu boleh ikut aku," katanya. Hah? Kok ada yang mau cari teman saya, katanya. Terus, benar ini mau berteman dengan saya, katanya. Iya, sekarang kamu boleh ikut saya. Dengan senang hati karena Lewi sangat senang dia punya teman yang baru, akhirnya dia meninggalkan pekerjaannya, dia mau ikut Tuhan Yesus. Karena dia saking senangnya dan bahagianya punya teman, akhirnya malam harinya dia mengadakan pesta. Dia masak-masak yang enak, dia kumpulin banyak, dia undang orang-orang yang lain dan juga undang orang-orang yang nakal juga dia undang-undang di situ untuk makan bersama. Dan di situ ada Tuhan Yesus. Nah, tapi ada teman-teman
yang lain yang tidak suka sama Lewi. Terus bilang sama Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kenapa kamu mau berteman dengan orang jahat itu, orang nakal itu, katanya. Bahkan Tuhan Yesus mau makan bersama dengan dia, kan dia nakal, katanya. Tapi Tuhan Yesus bilang, saya itu datang ke sini bukan mencari orang yang benar, bukan mencari orang yang tidak melakukan dosa, bukan mencari orang yang sudah sempurna. Tapi saya mau menjadi teman buat orang yang nakal, mau menjadi teman buat orang yang suka buat dosa, mau berteman dengan orang jahat. Tapi kalau sudah mau berteman dengan saya, pasti nanti mereka akan berubah, mereka akan meninggalkan dosa mereka. Dan benar yang dikatakan Tuhan Yesus, akhirnya Lewi ini berubah. Dia bilang sama Tuhan Yesus, Lewi bilang sama Tuhan Yesus, terima kasih karena sudah mau menjadi teman saya, sudah mengasihi saya orang berdosa, sudah mengasihi saya orang nakal, dan sekarang saya tidak mau nakal lagi. Saya mau meninggalkan semua perbuatan jahat saya, dan sekarang saya mau menjadi teman Tuhan Yesus. Saya mau ikut Tuhan Yesus kemana saja Tuhan Yesus pergi. Wah, semua teman-temannya tepuk tangan, dan Tuhan Yesus sangat senang juga karena Lewi akhirnya mengaku dan mau mengikut Tuhan Yesus. Dan akhirnya Lewi ini menjadi anak yang sangat taat kepada Tuhan. Nah, bagaimana dengan kita? Apakah kita seperti Lewi menjadi jahat, atau Tono menjadi jahat, kemudian tidak punya teman, atau seperti Tuhan Yesus yang selalu mengasihi siapapun tanpa memilih-milih teman? Nah, sekarang kita tidak boleh belajar seperti Lewi yang nakal, tidak boleh belajar seperti Tono yang nakal, tapi kita harus seperti Tuhan Yesus, mau berteman dengan Tono, mau berteman dengan Lewi yang jahat, supaya mereka menjadi anak Tuhan. Kita bawa mereka untuk menjadi anak Tuhan. Caranya bagaimana? Nah, pasti adik-adik semuanya di sekolah atau di tetangga kita pasti punya teman yang nakal. Pasti teman yang suka jahilin kita. Pasti punya teman yang tidak suka dengan kita. Tapi kita tidak boleh membenci dia. Tidak boleh kita menjauhi dia seperti teman-teman yang lain. Tapi kita harus berteman dengan dia. Berteman dengan dia bukan berarti kita juga ikut jahat, ikut nakal. Bukan. Ikut nakal. Bukan itu. Tapi kita ajak dia. Pertama, terlebih dahulu yang kita lakukan adalah mendoakan dia supaya dia bertobat, supaya dia juga tidak melakukan hal-hal yang jahat, tidak nakal lagi. Terus yang kedua, setelah kita doakan dia, ajak dia untuk ikut ibadah, ikut sekolah minggu, ikut renungan. Terus yang ketiga, kasih tahu dia supaya dia rajin baca Alkitab, rajin berdoa bersama papa mamanya di rumah. Nanti dengan sendirinya Tuhan pasti mengubahkan hatinya, mengubah pikirannya, mengubah sifatnya yang nakal tadi menjadi anak yang baik, anak yang takut akan Tuhan, anak yang sama seperti kita yang sudah menjadi anak Tuhan. Nah, apakah pada waktu saat kita ajak dia sekali langsung dia berubah? Tidak juga. Apakah kita berdoa sekali langsung dia berubah? Tidak juga. Kita harus berulang-ulang memberitahunya, kita harus berulang-ulang mendoakan dia. Jangan putus asa, nanti Tuhan pasti mengubahkan dia. Karena itu adalah tugas kita. Tugas kita sebagai anak-anak Tuhan, mendoakan mereka. Mendoakan anak-anak yang nakal. Jadi dalam minggu ini kita punya tugas mengingat teman kita yang nakal, dan kita doakan. Setelah kita doakan, kita ajak dan kita memberitahu dia agar dia menjadi rajin baca Alkitab dan berdoa bersama papanya mamanya di rumah. Oke? Siap? Siap, pasti siap dong. Pasti semuanya sudah siap. Nah, karena semuanya sudah siap, firman Tuhan kita sampai di sini. Mari kita belajar seperti Tuhan Yesus yang mau mengasihi teman-teman yang nakal, mau berteman dengan teman yang nakal, supaya mereka kembali kepada jalan yang benar, supaya mereka berubah dan menjadi anak yang takut akan Tuhan. Oke? Oke, mari kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu yang sudah kami dengar. Kami sudah mendengarkan cerita Alkitab tentang Lewi yang sangat nakal dan kemudian bertobat mengikut Tuhan Yesus. Kami juga mau
mendoakan teman kami yang nakal dan mau membawa teman kami untuk beribadah kepada Engkau dan percaya kepada Engkau Tuhan. Kami tahu ini bukan pekerjaan yang mudah yang kami lakukan, tapi mari Tuhan tolong kami, berkati kami agar kami bisa melakukannya hari demi hari. Ini doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke adik-adik, terima kasih. Sampai jumpa lagi. Bye-bye. Tuhan Yesus memberkati.